Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Terminologi Medis. Kali ini, pada kesempatan pada hari ini, kita akan membahas tentang terminologi medis pada laboratorium kesehatan. Jadi di sini kita akan mengupas lebih dalam tentang terminologi medis yang berhubungan dengan istilah-istilah di dalam laboratorium kesehatan. Jadi teman-teman mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan ini untuk bisa mencatat dan menginventarisir beberapa istilah yang nanti akan kita bahas dalam pertemuan ini. Dan terminologi medis ini merupakan terminologi medis yang kelanjutan dari terminologi medis satu yang lain yang dulu pernah dibahas sebelumnya tentang patologi, tentang fisiologi, tentang anatomi, tentang struktur dan fungsi tubuh. Dan di pertemuan ini kita akan melanjutkan kembali sebenarnya hanya istilah ini berhubungan dengan istilah-istilah yang ada di laboratorium. Ya, untuk terminologi medis pada laboratorium ini berbeda dengan terminologi medis yang lain. Untuk terminologi medis yang lain lebih banyak atau didominasi oleh bahasa Latin dan bahasa Yunani. Untuk di terminologi medis laboratorium ini menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Jadi ada perbedaan dalam pemakaian bahasa di sini. Jadi di sini lebih banyak menggunakan bahasa Inggris dan bahasa yang lain. Sedangkan pada pertemuan lalu, terminologi medis pada anatomi, kemudian fisiologi, kemudian patologi, itu lebih banyak menggunakan bahasa Latin dan bahasa Yunani. Ini yang perlu dipahami. Karena di laboratorium ini, terminologi medis menggunakan bahasa yang ada di era-era modern, ya. Era-era yang menggunakan bahasa-bahasa teknis, bahasa teknologi saat ini. Untuk bahasa Latin dan bahasa Yunani yang dipakai pada terminologi medis yang lain, ini juga pernah saya terangkan pada pertemuan yang lalu. Penggunaan bahasa Latin dan Yunani ini sebenarnya untuk mempermudah berkomunikasi antar tenaga kesehatan. Karena bahasa Latin dan bahasa Yunani itu lebih mudah, kemudian lebih praktis, kemudian bisa efektif dalam penggabungan komponen-komponennya, dan bahasa tersebut merupakan bahasa yang konsisten, ya, tidak ada perubahan dalam arti maupun makna. Nah, di laboratorium ini terminologi medis ini nanti akan berbeda dan nanti bila diamati teman-teman mahasiswa tidak akan atau tidak mungkin menemukan bahasa Latin dan bahasa Yunani yang ada di terminologi medis ini, ya. Ini yang perlu saya terangkan terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam terminologi medis tentang laboratorium. Nah, kita mulai pada terminologi medis yang dasar, yang lebih awal, yaitu definisi dari laboratorium itu sendiri. Laboratorium ini bermakna tempat
dilakukannya penelitian atau riset. Ya. Jadi tempat ini merupakan tempat yang khusus diperuntukkan untuk meneliti sampel, meneliti spesimen-spesimen atau objek-objek yang akan diteliti, atau dengan bahasa lainnya adalah riset. Ya. Kemudian laboratorium kesehatan ini bermakna laboratorium yang menunjang pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat sesuai dengan kaidah praktik laboratorium yang benar. Ya. Jadi maknanya di sini laboratorium yang diperuntukkan untuk kesehatan. Sebenarnya makna laboratorium itu banyak sekali, tidak hanya di kesehatan. Ada laboratorium mesin, ada laboratorium fisika, kimia. Ya. Tapi laboratorium yang dimaksudkan dalam terminologi medis ini adalah laboratorium kesehatan. Terminologi medis yang dipakai yang lain adalah akurasi, ya, atau ketepatan. Apa itu akurasi atau ketepatan? Yaitu ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis dengan analit yang sebenarnya. Ya. Analit adalah objek yang dianalisis, ya. Namanya analit. Kemudian akurasi nilai yang menyatakan tingkat kebenaran hasil pengukuran sesuai dengan standar. Tentunya yang saya pakai terminologi medis ini keseluruhannya dalam pertemuan ini menggunakan referensi dari buku GLP, ya, atau Guide Laboratorium Practice. Jadi pengertian-pengertian di sini saya memakai atau mengadopsi dari buku referensi dari GLP. Jadi keakurasian atau ketepatan ini diperlukan dalam pemeriksaan laboratorium. Jadi dengan menggunakan nilai standar yang ditentukan. Jadi hasil dari pemeriksaan ini nanti dibandingkan dengan nilai standar yang sudah ditentukan, apakah mendekati ataukah menjauhi. Ini namanya akurasi. Ya. Kemudian ada istilah yang lain adalah antikoagulan. Ya, namanya. Jadi ada dua komponen di sini, anti dan koagulan. Jadi ini hampir mirip dengan terminologi medis yang lain. Ada prefix anti yang berarti melawan, ya, atau tahanan. Ya. Kemudian ada koagulan. Ya. Ya. Jadi antikoagulan adalah zat yang mencegah pembekuan darah. Jadi koagulan adalah pembekuan darah. Jadi ada zat-zat yang menyebar, kemudian ada zat diletakkan di situ di tengah-tengah zat tersebut, kemudian zat tersebut menarik cairan-cairan yang ada di sekitar sehingga menimbulkan gumpalan, ya, sehingga membeku. Di sini ada pembekuan. Di antikoagulan ada zat yang mencegah pembekuan darah. Tapi di sini adalah antikoagulan itu sendiri mencegah gumpalan atau mencegah pembekuan darah sehingga darah dalam kondisi seperti awalnya. Ya, kalau darahnya masih berbentuk cair, ya berbentuk cair, jadi tidak membeku. Ya. Jadi diperlukan zat antikoagulan. Banyak zat yang antikoagulan yang dipakai di laboratorium, ada yang namanya ETA, ada yang namanya EDTA, dan macam-macam. Ya. Kemudian ada lagi bahan kontrol. Ya. Ada terminologi di dalam laboratorium adalah bahan kontrol, adalah bahan atau substansi yang digunakan untuk memantau ketepatan dan ketelitian suatu pemeriksaan atau untuk mengawasi kualitas pemeriksaan. Jadi bahan ini diperlukan dalam setiap pemeriksaan di laboratorium untuk mengontrol atau mengendalikan proses pemeriksaan sampel. Ya. Jadi di sini
apakah bahan yang dipakai itu masih baik, masih layak untuk ikut dalam proses pemeriksaan tersebut. Bila hasilnya tidak akurat, ya, tidak akurasi, maka hal yang perlu dikoreksi adalah bahan kontrolnya. Apakah bahan kontrol itu sudah baik atau belum, ya. Jadi setiap pemeriksaan itu diperlukan suatu bahan kontrol untuk mengendalikan, untuk mengevaluasi apakah bahan yang dipakai dalam pemeriksaan laboratorium itu sudah baik atau tidak. Kemudian ada terminologi medis yang lain di laboratorium adalah detektor. Dari kata detect, ya. Jadi alat, detektor itu termasuk alat untuk mendeteksi. Merupakan bagian dari fotometer yang berfungsi mengubah energi cahaya menjadi energi listrik atau fotodetektor di sini. Jadi dalam detektor itu sendiri adalah alat untuk mendeteksi, ya. Tapi alat ini terletak di bagian alat fotometer di laboratorium. Sedangkan fotodetektor ini alat untuk mendeteksi apakah cahaya yang dipakai itu benar-benar bermanfaat dalam proses pemeriksaan untuk diubah menjadi energi listrik. Ya, dari kata foto itu cahaya, kemudian detektor itu alat untuk mendeteksi. Kemudian yang lain adalah kalibrator, dari kata kalibrasi. Ya, dari kata kalibrasi. Jadi alat untuk mengkalibrasi. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi itu untuk menstabilkan atau mengembalikan fungsi awal dari alat, atau dengan kata lain meriset ulang, ya. Jadi setiap alat kesehatan tidak hanya di laboratorium itu harus menjalani proses kalibrasi. Jadi diukur kembali, dikoreksi kembali, karena pemakaian yang berulang-ulang akan menimbulkan suatu gangguan pada alat itu sendiri, sehingga diperlukan proses kalibrasi. Nah, kalibrator di sini adalah bahan atau substansi yang digunakan untuk mengkalibrasi suatu peralatan. Jadi kalibrator ini bentuknya adalah bahan atau substansi, ya, supaya alat bisa digunakan kembali seperti kondisi yang baru, ya. Kemudian ada terminologi medis yang lain adalah namanya traceability atau ketelusuran. Adalah sifat hasil suatu pengukuran atau nilai suatu standar yang dapat dihubungkan dengan acuan tertentu, biasanya menggunakan acuan standar nasional atau internasional melalui suatu rantai pembandingan yang tidak terputus, yang semuanya mempunyai ketidakpastian tertentu. Jadi traceability merupakan sifat dari hasil pengukuran, ya, nanti menghasilkan nilai dari suatu standar, kemudian dibandingkan dengan standar-standar nasional maupun internasional. Jadi nanti ditelusuri apakah sifat hasil pengukuran tersebut sudah sesuai atau belum. Kemudian ada terminologi medis yang lain, yaitu tentang ketidakpastian atau uncertainty. Adalah parameter yang terkait dengan pengukuran yang menunjukkan penyebaran nilai yang dapat secara layak diberikan pada besaran ukur, ya. Jadi ada beberapa pemeriksaan atau parameter dalam laboratorium yang menunjukkan hasil yang meragukan atau tidak pasti, ya.
atau uncertainly tersebut, ya. Dan nilai-nilai tersebut harus kemudian dipastikan kembali menggunakan standar-standar nilai yang ada. Kemudian ada terminologi medis yang adalah kit insert, ya. Adalah dari kata kit, ya, kemudian insert, ya. Kit itu alat, ya, atau perlengkapan. Insert itu artinya dimasukkan atau dalam kondisi di dalam, yaitu petunjuk atau keterangan operasional suatu produk atau kit reagen yang dibuat oleh pabrik, ya. Jadi kit insert ini biasanya sudah menjadi alat yang include di dalam suatu peralatan laboratorium yang memang dibawakan oleh pabrik pembuatnya atau vendor yang membuat. Jadi semua peralatan laboratorium harus mempunyai kit insertnya. Kemudian ada kuvet. Apa itu kuvet? Kuvet itu alat, ya. Alat berbentuk wadah yang digunakan sebagai tempat mencampur hasil reaksi yang akan dianalisa di jalur cahaya pada fotometer. Jadi alat laboratorium ada yang berjenis fotometer, ya. Kemudian di dalam fotometer itu terdapat wadah untuk mencampur hasil reaksi, ya, hasil reaksi antara sampel kemudian dengan bahan laboratorium, kemudian setelah bercampur nanti untuk dianalisa, dilihat, diamati menggunakan fotometer. Kemudian ada terminologi medis tentang linearitas, ya. Ya, linearitas dari kata linear atau satu jalur atau garis lurus, ya. Linearitas adalah kemampuan metode analisis dalam laboratorium merupakan suatu sistem pemeriksaan yang memberikan respon proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel, ya. Jadi linearitas itu merupakan kemampuan metode analisis. Jadi di dalam laboratorium itu nanti ada beberapa metode. Nah, termasuk di dalamnya adalah metode linearitas untuk menghasilkan hasil pemeriksaan yang proporsional. Kemudian ada yang namanya di sini matrik, ya. Sebentar, ya, matrik saya lihat lagi paparannya. Oke, saya lihat dulu paparan dari saya, ya. Oke. Matriks merupakan komponen atau substansi yang ada di dalam bahan kecuali analit, maaf, ya. Jadi semua komponen atau substansi yang ada di dalam bahan, ya, bahan laboratorium. Jadi bahan laboratorium untuk pemeriksaan itu terdiri dari banyak komponen. Nah, banyak komponen tersebut tuh namanya matrik, ya. Kecuali analit. Analit adalah objek yang akan diperiksa atau yang akan diteliti. Nah, matrik ini terdapat pada bahan,
Jadi perlu teman-teman mahasiswa ketahui, dalam proses pemeriksaan laboratorium itu terdiri dari analit atau sampel yang akan diteliti. Sampel itu terdiri dari dua macam, yaitu sampel yang diambil dari makhluk hidup itu disebut sebagai spesimen. Contohnya adalah urin, feses, darah, kemudian sperma, kemudian cairan-cairan lain yang diambil dari tubuh makhluk hidup, ya, atau terutama manusia. Sementara sampel yang atau diperoleh dari makhluk yang tidak hidup atau makhluk yang dari benda mati itu dinamakan sampel. Contohnya adalah air, makanan, kemudian termasuk tanah, ya, kemudian termasuk udara, ya, itu masuk dalam kategori sampel. Jadi ada dua, ya, sampel dan spesimen. Kemudian yang selain sampel adalah bahan. Bahan itu adalah zat atau cairan yang digunakan untuk mencampurkan bahan tersebut ke sampel yang akan diperiksa. Jadi diperlukan bahan. Kenapa diperlukan bahan? Supaya sampel tersebut dapat bereaksi dengan bahan yang sudah ditentukan, supaya bisa dilihat atau diamati menggunakan alat pemeriksaan di laboratorium, ya. Karena kalau tidak menggunakan bahan langsung diamati, itu nanti sulit untuk diperiksa, ya. Mungkin dari warnanya, dari bentuknya, dari macam-macam, sehingga sulit untuk dideteksi. Ya, ini yang diperlukan. Kemudian ada lagi alat. Ya, ada bahan, ada alat. Alat ini macam-macam di laboratorium. Ya, ada mikroskop, ada fotometer, ada spektrometer, macam-macam. Ya. Jadi ada 3 yang komponen yang diperlukan di laboratorium adalah pertama sampel, analit, yang kedua bahan laboratorium, yang ketiga adalah peralatannya. Ya. Jadi di matrik itu adalah komponen yang ada di dalam bahan tadi. Kemudian ada monokromator, adalah alat yang digunakan untuk menyeleksi panjang gelombang sehingga hanya satu panjang gelombang yang dilewatkan. Jadi alat ini untuk mendeteksi atau menyaring gelombang-gelombang dalam suatu sampel. Karena banyak gelombang dalam beberapa sampel sehingga harus diseleksi oleh monokromator ini. Sehingga monokromator ini akan mendeteksi satu gelombang saja yang diperlukan. Kemudian ada nilai kritis. Apa itu nilai kritis? Adalah nilai yang atau nilai hasil dari pemeriksaan laboratorium yang mencerminkan keadaan patologis atau keadaan yang tidak normal dari suatu sampel yang diperiksa yang dapat membahayakan jiwa bila tidak segera diambil tindakan. Jadi nilai kritis itu dengan kata ini adalah nilai ambang batas, ya. Ambang batas. Misalkan dari hasil pemeriksaan sampel misalkan mempunyai nilai normal antara 5 sampai 10, tapi setelah diperiksa di laboratorium ini menghasilkan pemeriksaan dengan angka misalkan 5, ya. Jadi 5 atau kurang dari 5, misalkan 4. Nah, 4 itu adalah nilai kritis yang kemungkinan akan mengganggu atau menimbulkan keadaan patologis pada pasien atau kepada sampel
yang diambil dari makhluk hidup tersebut, ya. Itu namanya nilai kritis dan harus dilakukan treatment atau diambil tindakan sesegera mungkin. Kemudian ada nilai rujukan. Ini di paparan tertutup tulisannya, ya. Jadi saya bacakan saja. Nilai rujukan merupakan nilai yang digunakan sebagai acuan nilai normal dari pemeriksaan. Nah, jadi nilai rujukan itu sama dengan nilai standar atau nilai normal. Misalkan pada hasil pemeriksaan tadi, misalkan pada nilai kritis, ini mengapa disebut atau dikatakan nilai kritis? Karena ada nilai pembanding, yaitu nilai rujukan atau nilai normal. Ya, jadi nanti ada perbandingan antara nilai kritis kemudian dan nilai rujukan. Selanjutnya adalah PME atau singkatan dari pemantapan mutu eksternal. Ya. Ini biasa kalau teman-teman mahasiswa masuk ke dalam ruang laboratorium akan menjumpai istilah atau terminologi medis tentang PME. PME itu singkatan dalam bahasa Indonesia adalah pemantapan mutu eksternal, yaitu kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu. Jadi di dalam laboratorium itu ada beberapa proses, ya. Ada namanya pra-analitik, ada namanya analitik, dan yang terakhir adalah pasca analitik. Dalam pra-analitik itu terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu pencatatan atau pendaftaran identitas sampel, ya, dari macam-macam si pemilik, nama pemilik sampel, kemudian biodata identitas pasien, kemudian permintaan parameter pemeriksaan yang diperlukan. Ini masuk di pra-analitik. Termasuk di dalamnya adalah kesiapan alat-alatnya. Jadi alatnya nanti dalam kondisi sudah dibersihkan, dalam kondisi siap akan digunakan. Kemudian yang kedua prosesnya adalah analitik. Analitik adalah proses pemeriksaan dari proses penempatan sampel di dalam peralatan laboratorium untuk segera diperiksa, ya, sampai keluar hasil pemeriksaan. Nah, yang ketiga adalah pasca analitik. Dikatakan pasca karena sesudah atau telah diperiksa. Jadi pasca analitik adalah proses terakhir dalam laboratorium setelah ada proses pemeriksaan. Kegiatannya di dalamnya adalah pencatatan hasil pemeriksaan laboratorium, kemudian sampai ke penyampaian hasil pemeriksaan kepada pasien atau kepada si pemohon pemeriksaan, ya. Itu ada 3. Nah, dalam 3 proses itu nanti akan dinilai PME-nya, pemantapan mutu eksternal, oleh pihak lain, ya, atau pihak di luar laboratorium, ya, entah dari pihak instansi yang lain atau laboratorium yang lain, untuk memantau, mengamati ketiga proses tersebut. Apakah ketiga proses itu sudah sesuai dengan standar atau tidak, ya. Ini maksud dari PME. Tetapi ada beberapa PME yang tidak hanya menilai ketiga proses tersebut, tapi juga menilai cara analitiknya atau proses pemeriksaannya menggunakan objek yang sama, kemudian apakah hasilnya sama atau tidak dengan pemeriksaan di laboratorium lain. Jadi istilahnya adalah membandingkan antara pemeriksaan di laboratorium satu dengan laboratorium yang lain. Nanti bisa
lihat tingkat kesalahannya banyak atau sedikit. Ini yang namanya pemantapan mutu eksternal. Biasanya pemantapan mutu eksternal ini dinilai oleh laboratorium yang lebih besar di atasnya atau tingkat di atas laboratorium yang dinilai. Kemudian ada PME, sekarang ada PMI. Apa itu PMI? PMI merupakan kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium secara terus-menerus agar tidak terjadi atau mengurangi kejadian error atau penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Jadi berbeda dengan PME tadi dinilai oleh laboratorium luar atau pihak instansi di luar. Tetapi kalau PMI ini dinilai oleh instansi yang ada di dalam laboratorium tersebut, entah ini rekan sejawat ya, entah itu rekan-rekan di luar profesinya, tetapi masih dalam lingkup satu laboratorium tersebut. Jadi antara unit pemeriksaan satu akan mengawasi unit pemeriksaan yang lain dalam satu laboratorium. Ini namanya pemantapan mutu internal. Dan ini wajib dilakukan. Kalau PME minimal dilakukan 1 tahun sekali, begitu juga dengan PMI paling sedikit atau minimal dilakukan 1 tahun sekali. Kemudian ada terminologi medis yang lain adalah plasma. Ya. Mungkin kalau diamati plasma ini terminologinya sama dengan terminologi medis yang menggunakan bahasa Yunani dan Latin ya. Atau di mata kuliah biomedik ini akan menjumpai terminologi medis plasma. Plasma itu apa? Adalah komponen darah yang berbentuk cair yang tidak mengandung sel darah tetapi masih mengandung faktor pembekuan. Jadi plasma. Jadi plasma termasuk juga komponen darah ya. Komponen darah tapi berbentuk cair. Tapi kalau dilihat diperiksa ini tidak mengandung sel darah. Hanya mengandung faktor pembekuan darahnya. Jadi itu plasma ya. Kemudian ada lagi istilah presisi ya, atau ketelitian. Jadi hampir sama dengan tadi keakurasian. Kalau presisi ini berarti sangat teliti, sangat cermat. Jadi dalam memeriksa laboratorium itu harus presisi, teliti ya, seimbang antara kiri dan kanan, atas, bawah ya. Itu benar-benar harus sangat teliti. Yaitu kedekatan hasil pemeriksaan yang dilakukan berulang dengan sampel yang sama ya. Misalkan satu sampel diperiksa kemudian diperoleh hasil. Nah, kemudian nanti dibandingkan dengan metode pemeriksaan yang lain ya. Jadi metode pemeriksaan lain dengan sampel yang sama. Nanti dilihat hasilnya apakah sama antara metode pemeriksaan yang satu dengan metode pemeriksaan yang lain. Apakah nilai hasil pemeriksaannya itu selisih sedikit atau ada perbedaan sedikit atau memang rentangnya terlalu jauh. Ya, kalau rentang terlalu jauh berarti presisinya itu lebih besar ya. Tapi kalau nilainya selisihnya sedikit berarti presisinya kecil ya. Kemudian tadi yang sudah saya singgung sedikit tadi adalah sampel ya. Sampel adalah satu atau lebih bagian yang diambil dari suatu sistem dan dimaksudkan untuk memperoleh informasi sebagai dasar untuk mengambil keputusan terhadap sistem tersebut atau produksinya. Jadi sampel tadi bisa dikatakan sebagai objek atau analit atau yang akan diteliti. Jadi sampel itu objek yang akan diperiksa dalam satu pemeriksaan di laboratorium. Jadi tadi sudah saya singgung, sampel itu ada dua, yang ada yang diambil dari makhluk hidup
dan ada yang diambil dari benda yang mati ya. Nah, kemudian satuan. Ya, ada istilah satuan. Satuan adalah patokan untuk mengukur suatu besaran. Ya. Jadi di sini adalah nilai. Satuan itu berarti nilai untuk mengukur suatu besaran atau suatu hasil pemeriksaan. Ya. Jadi satuannya apa? Apakah milimeter, apakah desiliter, ya, ataukah persen? Nah, ini ada satuannya. Kemudian serum. Nah, ini nanti harus dibedakan dengan komponen darah yang tadi yang namanya plasma ya. Jadi serum adalah komponen darah yang berbentuk cair, jadi sama dengan yang plasma tadi, yang tidak lagi mengandung sel darah. Kalau tadi plasma masih mengandung sel darah pembeku ya. Tapi kalau serum sudah tidak lagi mengandung sel darah ya, tanpa mengandung faktor pembekuan. Jadi faktor pembekuannya sudah tidak ada. Jadi serum. Jadi dalam suatu metode pemeriksaan laboratorium ada metode pemeriksaan yang harus memisahkan antara komponen serum dan komponen sel darah. Jadi harus dipisahkan ya, supaya nanti bisa ditentukan ya, serumnya nanti nilainya berapa, sel darahnya itu berapa. Bagaimana cara memisahkan? Biasanya ada beberapa metode. Yang pertama metode didiamkan selama beberapa menit sehingga serumnya itu akan memisahkan diri dari sel darah. Kemudian ada metode yang kedua yaitu dengan menggunakan alat yang namanya pemusing atau pemutar atau namanya sentrifuge ya. Ini nanti darah akan dimasukkan dalam tabung kapiler, kemudian tabung kapiler itu dimasukkan dalam sentrifuge, kemudian ditutup rapat di sentrifuge itu, kemudian di dalam sentrifuge itu nanti diputar. Nah, diputar beberapa menit, kemudian diambil tabung kapiler yang berisi darah tadi, dan nanti bisa dilihat serumnya itu sudah terpisah dengan sel darahnya ya. Itu serum. Kemudian ada istilah yang lain yang tadi ini ada kaitannya dengan sampel tadi ya, ini spesimen. Spesimen merupakan sekumpulan satu bagian atau lebih bahan yang diambil langsung dari suatu sistem. Biasanya sistem ini adalah makhluk hidup ya. Jadi bahan ada suatu bahan laboratorium yang memang mengambil dari spesimen ya. Jadi spesimen itu bisa dibuat sebagai objek untuk diteliti. Bisa juga bahan suatu laboratorium itu memang diambil dari spesimen ya. Misalkan bahan suatu pemeriksaan darah misalkan ini mengandung yang memang komponennya diambil dari makhluk hidup ya. Kemudian standar ya. Standar adalah zat yang konsentrasi ya atau kemurniannya diketahui dan diperoleh dengan cara penimbangan ya. Jadi yang dimaksud standar itu diperlakukan pada zat ya. Zat untuk pemeriksaan laboratorium yang harus diperoleh dengan cara penimbangan ya. Jadi standarnya itu harus ditimbang dulu ya, menggunakan alat timbang yang khusus ya, supaya zat tersebut bisa dilakukan pemeriksaan ya. Itu ada standar tersendiri. Jadi zat yang nanti larutan atau konsentrasinya atau kemurniannya itu harus digunakan dengan penimbangan. Kemudian sumber cahaya. Nah, ini biasanya untuk alat laboratorium ini harus menggunakan pencahayaan yang baik ya, supaya bisa
pakai dalam proses pemeriksaan. Sumber cahaya bisa dari matahari, ya, cahaya matahari, atau berupa cahaya lampu yang berasal dari listrik. Ya. Ya, kemudian ini ada ketelusuran atau traceability, ya. Sifat hasil suatu pengukuran atau nilai suatu standar yang dihubungkan dengan acuan tertentu. Ya, ini saya kira sudah disinggung tadi ya tentang ketelusuran atau traceability. Ya. Nah, ini tentang istilah yang lain adalah turnaround time. Ya, ini menggunakan terminologi medis dari bahasa Inggris ya, yang berarti adalah waktu yang dibutuhkan pada jenis pemeriksaan tertentu atau parameter tertentu, mulai dari pengambilan sampel sampai hasil pemeriksaan yang diberikan kepada pasien ya. Jadi turnaround time ini atau istilah dalam kesehatan ini namanya standar waktu pelayanan di laboratorium. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan pada jenis parameter pemeriksaan tertentu dari pra-analitik tadi sampai ke pasca analitik ya. Jadi dalam proses pemberian identitas sampel pra-analitik ya, dari pengambilan sampel sampai dengan keluar hasil pemeriksaan. Ya. Ini waktunya berapa jam atau berapa hari, nanti tergantung dari standar parameter masing-masing pemeriksaan. Ada yang 1 jam, ada yang 5 jam, ya, ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada terminologi medis yang lain yaitu uji banding. Ya. Uji banding adalah pengujian yang dilakukan dengan pembanding, tentunya dengan nilai banding, ya. Baik alat atau reagen maupun metode bisa dilakukan dalam satu laboratorium sendiri atau laboratorium lain. Ya. Jadi uji banding ini berarti cara pengujiannya ini nanti akan dibandingkan, ya, baik prosesnya maupun hasil pemeriksaannya. Ini dibandingkan apanya? Yang dibandingkan adalah alatnya. Ya. Kemudian apanya lagi? Bahan atau reagennya. Apalagi dibandingkan metodenya. Ya. Jadi dalam pembandingan satu parameter pemeriksaan itu yang dibandingkan alat, bahan atau reagen maupun metode. Ya. Dengan baik bisa dengan laboratorium, dalam satu laboratorium atau dengan laboratorium yang lain. Jadi diuji karena metode pemeriksaan laboratorium satu dengan laboratorium lain itu berbeda. Ya. Alatnya juga berbeda karena sekarang banyak sekali alat laboratorium yang jenisnya sama, ya, tapi nanti menghasilkan suatu pemeriksaan laboratorium yang juga berbeda. Nanti diuji banding di situ apakah rentangnya selisihnya ini jauh atau sedikit. Kemudian ada lagi namanya uji profesi. Ya, adalah uji yang dilakukan oleh laboratorium membandingkan hasil pemeriksaan terhadap bahan kontrol dengan laboratorium lain. Ya. Jadi yang di sini yang diuji adalah kemampuan tenaga laboratorium itu sendiri terhadap bahan kontrol tadi. Jadi kemampuannya ini seberapa. Jadi dibandingkan bahan kontrol satu dengan bahan kontrol laboratorium lain. Karena bisa berbeda juga di situ. Ya, kemudian ada lagi yang namanya validasi. Ya. Validasi dari kata valid. Ya, valid itu berarti pasti, tepat. Ya. Validasi di sini adalah upaya yang dilakukan untuk memantapkan kualitas hasil pemeriksaan. Jadi ada proses yang dinamakan validasi.
Jadi dari hasil pemeriksaan tersebut nanti divalidasi ya. Divalidasi, dimantapkan, nanti bisa di cross check dengan peralatannya, dengan bahan kontrolnya, dengan reagennya. Apakah hasil pemeriksaan tersebut sudah yakin atau dipastikan ketepatannya ya menggunakan namanya tindakan validasi. Kemudian ada lagi verifikasi. Jadi verifikasi itu proses pengoreksian, proses evaluasi terhadap hasil yang sudah diperoleh pada pemeriksaan laboratorium tadi. Jadi upaya pencegahan terjadinya kesalahan dalam melakukan kegiatan laboratorium mulai dari tahap pra-analitik sampai pasca analitik dengan melakukan pengecekan setiap tindakan atau proses pemeriksaannya. Biasanya verifikasi itu nanti dilakukan oleh beberapa orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang atau lebih ya. Jadi diverifikasi. Jadi satu orang memverifikasi pra, kemudian satu orang memverifikasi analitiknya, kemudian orang ketiga memverifikasi pasca analitik, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada terminologi medis yang lain yaitu namanya anamnesa. Saya kira ini sudah beberapa kali saya terangkan baik di mata kuliah terminologi medis maupun di mata kuliah biomedik dan mata kuliah yang lain, bahwa anamnesa ini merupakan proses, kalau di laboratorium namanya pra-analitik. Jadi proses memperoleh informasi yang baik dari pasien ya, atau dari orang lain terkait dengan kondisi kesehatannya, atau dengan kata lain anamnesa adalah wawancara ya. Jadi anamnesa di sini adalah pemeriksaan gejala penyakit dengan menggunakan metode interview atau wawancara. Jika pasiennya masih bayi atau dalam kondisi anak-anak, maka wawancara dilakukan dengan orang tuanya. Dan beberapa kali saya singgung untuk anamnesa ini terdiri dari 2 jenis anamnesa, yaitu pertama auto anamnesa dan allo anamnesa. Kalau auto anamnesa ini adalah proses memperoleh informasi kesehatan dari pihak pasien langsung atau pasien itu sendiri. Ini auto anamnesa. Jadi yang biasa dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk memperoleh informasi dari pasien langsung namanya auto anamnesa. Dan yang kedua jenis anamnesa yang lain adalah allo anamnesa. Allo anamnesa yaitu proses memperoleh informasi kesehatan selain dari pasien, bisa dari keluarga, bisa dari kerabatnya, bisa dari teman, bisa dari pengantar ya. Ini menggunakan allo anamnesa. Untuk pasien bayi, pasien anak-anak itu tidak boleh atau tidak diperkenankan menggunakan auto anamnesa karena kondisi atau pasien anak dan pasien bayi ini tidak dimungkinkan untuk diwawancara ya, karena kemampuan bayi dan anak-anak tidak bisa berkomunikasi dengan baik, terutama tidak hanya anak-anak, tidak hanya bayi, orang tua, lansia, kemudian pasien dengan gangguan bicara, pasien dengan gangguan pendengaran, ini tidak dimungkinkan menggunakan auto anamnesa, tetapi harus menggunakan allo anamnesa. Kemudian kalau dengan pasien sakit jiwa bagaimana? Sakit jiwa juga menggunakan allo anamnesa. Pasien tidak sadar ya, pasien dalam kondisi koma, ini memperoleh informasi kesehatan atau anamnesanya menggunakan allo anamnesa.
Ini untuk anamnesa. Dan di anamnesa tersebut, pasien mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kesehatan sejujur-jujurnya kepada tenaga kesehatan, supaya tidak terjadi ketidakjujuran data di dalam rekam medis. Ya. Kemudian ada lagi istilahnya lain adalah pemeriksaan fisik, yaitu memeriksa gejala-gejala yang terjadi pada perubahan fisik pasien seperti dengan metode iridologi, ya, atau pemeriksaan gejala penyakit melalui iris mata. Ini metode ini banyak dipakai di beberapa rumah sakit di luar negeri. Kemudian bisa menggunakan metode palpasi dengan perabaan, ya, bisa diraba di organ anggota tubuh yang sakit, ya. Kemudian ada metode perkusi, ya, jadi perkusi dengan diketuk-ketuk pada bagian tubuh yang sakit, ya. Kemudian ada metode auskultasi, yaitu metode mendengarkan suara-suara yang ada di dalam organ tubuh pasien. Ya, jadi pemeriksaannya itu bisa melalui palpasi tadi, kemudian perkusi, kemudian auskultasi, tambah lagi satu adalah inspeksi, yaitu pengamatan, mengamati pasien dari anggota tubuh atas sampai anggota tubuh bagian bawah. Jadi kalau dalam istilah kesehatannya itu adalah head to toe, ya. Head to toe itu dari kepala sampai ke ujung kaki untuk diperoleh informasi kesehatan. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Apa saja pemeriksaan penunjang? Pemeriksaan penunjang itu pemeriksaan yang dilakukan untuk menambah atau menentukan atau menunjang hasil diagnosa yang dilakukan oleh seorang dokter atau tenaga kesehatan. Apa saja itu? Yaitu laboratorium, kemudian ada fotoronsen, USG atau ultrasonografi, EVP, intravenopilografi, MRI, ECG, ya, elektrokardiogram, EEG, CT scan, dan macam-macam pemeriksaan penunjang yang lain, yang fungsinya adalah untuk menentukan lebih pasti diagnosa yang tadi sudah diperiksa atau diperoleh oleh dokter. Nah, kemudian ada lagi parameter. Parameter bisa dikatakan jenis pemeriksaan. Ya, dalam laboratorium itu dikenal dengan nama parameter, jenis pemeriksaan. Jadi, misalkan ada pasien datang ke laboratorium, itu dimungkinkan satu orang pasien meminta atau diperiksa parameter pemeriksaannya itu bisa tidak hanya satu parameter, bisa juga ada 10 atau 5 parameter, ya. Misalkan satu orang pasien datang ke laboratorium ingin diperiksa misalkan gula darah, ya, sewaktu atau GDS, itu satu parameter. Kemudian meminta lagi pemeriksaan kolesterol, itu satu parameter lagi. Kemudian pemeriksaan asam urat, tambah parameter lagi. Jadi dia meminta pemeriksaan dimungkinkan 3 parameter, yaitu gula darah, kolesterol, dan asam urat, ya. Jadi hitungan dalam laboratorium itu bukan orang, tapi hitungannya adalah berapa parameter yang diperiksa atau satuan pemeriksaan. Kemudian ada istilah lagi di laboratorium adalah kimia kesehatan. Kimia kesehatan itu jenis parameter pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa kandungan zat kimia dalam suatu sampel. Ya, itu kalau pada pemeriksaan hematologi, pemeriksaan darah, itu untuk kimia kesehatan bisa misalkan kolesterol, atau ada zat kimia di dalam kolesterolnya, ada asam uratnya, kemudian beberapa
zat kimia yang ada di dalamnya, ya, di dalam darah tersebut. Kemudian pemeriksaan fisika, ya. Pemeriksaan fisika itu parameter atau jenis parameter pemeriksaan laboratorium memeriksa perubahan suatu zat dalam suatu sampel yang dapat berubah seperti kondisi semula, ya. Jadi perbedaan fisika dan kimia apa? Jadi perubahan kalau fisika itu perubahan zat yang dapat kembali ke kondisi semula, itu fisika, ya. Misalkan kalau di ilmu fisika di sekolah dasar, fisika itu misalkan contoh yang lebih mudah adalah bagaimana suatu zat bisa kembali ke semula, seperti es yang mencair, kemudian air yang berubah menjadi es. Ini kan bisa berubah kembali ke semula, menguap, ya, mengembun dan macam-macam. Itu adalah proses fisika. Untuk proses kimia itu zat yang tidak dapat kembali ke semula, ya. Ini adalah perubahan zat, ya. Kalau di dalam tubuh namanya metabolisme. Ini adalah proses kimia, ya. Kalau di ilmu kimia dasar itu contohnya misalkan buah yang membusuk, ya. Kemudian yang beberapa perubahan-perubahan yang tidak dapat kembali ke semula. Ini perbedaan antara kimia dan fisika. Kemudian ada lagi kimia klinik. Kimia klinik adalah jenis parameter pemeriksaan laboratorium memeriksa kandungan zat kimia dalam suatu sampel yang berhubungan dengan penyakit atau gangguan dalam tubuh seseorang atau tubuh pasien, ya. Misalkan albumin, ya, kolesterol, asam urat, glukose, ya. Ya, ini jenis-jenis pemeriksaan atau parameter pemeriksaan untuk memeriksa beberapa parameter pemeriksaan seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ya. Ini dimasuk dalam kimia klinik, ya. Kemudian tentang bau, ya. Ini kalau bau untuk terminologi medis dalam bahasa, ya, Yunani atau Latin itu tidak dimungkinkan ini dipakai, sehingga dipakailah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ya, bau. Jadi jenis parameter pemeriksaan laboratorium memeriksa kandungan suatu zat dengan menggunakan panca indera hidung si pemeriksa atau hidung dari analis seorang pemeriksa laboratorium, ya. Jadi suatu sampel nanti akan diperiksa bau, ya. Tidak mungkin bau itu menggunakan atau dideteksi menggunakan alat-alat elektronik, sehingga bau itu harus menggunakan panca indera hidung. Jadi antar panca indera hidung pemeriksa satu dengan panca indera hidung pemeriksa yang lain itu bisa juga berbeda, ya. Ya, jadi bau apakah macam-macam bau, ya, atau baunya nanti hasilnya di laboratorium kalau yang normal adalah baunya adalah khas, ya. Kemudian warna, ya. Jenis parameter pemeriksaan laboratorium memeriksa kandungan suatu zat secara visual atau menggunakan penglihatan, menggunakan panca indera penglihatan atau mata dari si pemeriksa tadi. Misalkan memeriksa sampel air, itu warnanya apa? Karena air itu bisa berwarna macam-macam. Airnya jernih, airnya keruh, dan macam-macam. Sehingga harus menggunakan panca indera penglihatan. Kemudian kekeruhan, yaitu jenis parameter pemeriksaan di laboratorium memeriksa kejernihan atau kekeruhan suatu sampel. Kalau keruh biasanya itu tidak normal, ya. Yang normal adalah jernih, ya. Makanya harus diperiksa juga ketidaknormalan tersebut, yaitu kekeruhan. Kemudian rasa, jenis parameter pemeriksaan laboratorium memeriksa kandungan suatu zat menggunakan panca indera lidah, ya. Lidah atau pengecap. Jadi nanti suatu sampel itu bisa juga diperiksa rasanya seperti apa. Contohnya adalah sampel pemeriksaan dengan objek garam, misalkan.
Apakah garam itu nanti mempunyai rasa yang khas? Rasa khasnya garam adalah asin. Sehingga diuji menggunakan panca indera lidah si pemeriksa. Apakah benar-benar asin? Kemudian skala asinnya seperti apa? Skalanya apa? Ada nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Itu contohnya. Kemudian kita lihat lagi istilah yang lain adalah suhu. Jenis parameter pemeriksaan laboratorium memeriksa suatu zat dengan menggunakan panca indera kulit dan penglihatan. Jadi suhu ini dimaksudkan untuk melihat atau memeriksa kondisi suhu suatu sampel. Apakah suhunya biasanya menggunakan satuan derajat Celcius ya. Kalau menggunakan alat. Kalau menggunakan panca indera kulit, ini biasanya suhunya bermacam-macam. Ada sedang, dingin, atau panas. Ya, karena menggunakan panca indera kulit dan penglihatan. Kemudian kimia. Jadi jenis parameter pemeriksaan laboratorium memeriksa perubahan suatu zat secara kimia yang larut dalam suatu sampel. Jadi apakah ada perubahan-perubahan secara kimia? Yang penting tadi sudah saya singgung. Pemeriksaan ada perubahan kimia, ada perubahan fisika, ya. Ini nanti bisa dilihat, ya. Apakah perubahan ini bisa kembali ke semula atau tidak? Kemudian toksikologi ini dari kata dua komponen dalam terminologi medis, ada toksik dan ada logi, ya. Toksiko, ya. Ini toksik, kemudian diberikan tambahan combining vowel vokal o ditambah sufik logi. Jadi toksik itu berarti racun, logi berarti studi atau ilmu yang mempelajari tentang. Jadi toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang racun, ya. Di dalam laboratorium, toksikologi bermakna jenis parameter pemeriksaan laboratorium memeriksa zat racun dalam suatu sampel. Misalkan untuk mendeteksi zat amfetamin, misalkan barbiturase, morfin, dan lain-lain yang mengandung racun atau mengandung obat, ya. Karena obat itu diidentikan dengan racun atau toksik, ya. Kemudian mikrobiologi. Ini juga ada 3 komponen di sini di dalam terminologi medis. Mikro, kemudian ada bio dan logi. Ya, mikro itu berarti prefix, ya. Prefiksnya artinya adalah kecil. Bio itu root, artinya hidup. Logi itu artinya adalah ilmu yang mempelajari atau studi. Jadi mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang kecil, ya. Ini merupakan jenis parameter pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa kandungan mikroorganisme dalam suatu sampel, ya. Jadi nanti sampel yang diperiksa di laboratorium itu nanti diamati apakah ada mikrobiologinya di situ, ada hewan-hewan kecil di situ, ya. Misalkan feses, nanti diperiksa apakah ada mikrobiologi tersebut, ada parasit, ya, di dalamnya, ya. Itu nanti namanya parameter pemeriksaan mikrobiologi. Kemudian imunologi, ya. Dari kata atau root imun diberi combining vowel tambahan huruf vokal o ditambah sufik logi, ya. Jadi imunologi, jadi ilmu yang mempelajari tentang kekebalan tubuh, ya. Imun itu kekebalan tubuh, yaitu jenis parameter pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa proses pembentukan imun dalam sampel. Dan ini diperiksa sampelnya
Nanti dilihat apakah sampel itu ada proses pembentukan imunitas. Ya, misalnya di sini adalah pemeriksaan golongan darah, ya, tes kehamilan, tes Widal untuk penyakit tipoid, ya. Kemudian ada anti HIV, ya, untuk mendeteksi antibodi HIV/AIDS dan lain-lain sebagainya. Kemudian patologi, ya, adalah jenis parameter pemeriksaan laboratorium memeriksa adanya kandungan zat yang berhubungan dengan gangguan atau penyakit pada suatu sampel. Jadi ada dua komponen di sini, pat, ya, kemudian ada combining vowel o, kemudian ada tambahan lagi logi, ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang gangguan atau penyakit dalam tubuh manusia, ya. Memeriksa kandungan zat yang berhubungan dengan gangguan penyakit pada suatu sampel. Misalkan di sini patologi memeriksa penyakit misalkan tipoid, ya, memeriksa penyakit macam-macam, ya, sipilis dan lain-lain, ya. Kemudian ada lagi parameter pemeriksaan yang lain adalah hematologi, ya, yaitu jenis parameter pemeriksaan laboratorium memeriksa kandungan sel-sel dalam darah manusia, misalkan pemeriksaan AL, angka leukosit, AE, angka eritrosit, AT, angka trombosit, dan macam-macam pemeriksaan darah yang lain yang berhubungan dengan darah. Jadi hematologi itu ada dua komponen, yaitu hemat diberi combining vowel vokal O, kemudian logi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang darah atau susunan atau komponen darah. Nah, tadi ini sudah dibahas di awal, yaitu ada pra-analitik, yaitu tahap mulai mempersiapkan pasien mengambil sampel, menerima sampel, memberi identitas, mengirim sampel, rujukan, menyimpan sampel, sampai dengan menguji kualitas air atau reagen atau antigen, antisera media, ya. Jadi pra-analitik adalah proses awal sebelum pemeriksaan dilakukan di laboratorium. Biasanya menurut riset, kesalahan di laboratorium ini 80% adalah kekeliruan di bagian pra-analitik. Jadi kesalahan dalam laboratorium bukan di proses pemeriksaan atau di pasca analitiknya. Biasanya kekeliruan itu berawal atau didasarkan pada komponen tahap pra-analitiknya. Ya, mungkin identitasnya salah, menulis, kemudian sampel permintaan yang akan diberi juga keliru. Nah, itu kekeliruannya bisa sampai 80%. Ya, slide terakhir adalah analitik, yaitu tahap pemeriksaan, yaitu dimulai dari mengolah sampel, kemudian dikalibrasi, kemudian memelihara alat laboratorium itu sendiri, sampai kepada proses pemeriksaan. Kemudian di pasca analitik, tahap sesudah pemeriksaan mulai dari penulisan, pengetikan hasil pemeriksaan, validasi, verifikasi, dan penyerahan hasil. Ya, jadi di pasca analitik itu melanjutkan kegiatan setelah proses analitik. Nah, itu tadi beberapa terminologi medis atau istilah-istilah yang bisa dijumpai di bagian laboratorium kesehatan. Jadi banyak sekali terminologi-terminologi yang mungkin asing bagi teman-teman mahasiswa. Nanti bisa dipelajari sendiri, diamati, kemudian bisa juga dibandingkan dengan buku referensi-referensi yang lain. Kemudian mungkin ada persamaan atau ada perbedaan, nanti bisa kita bahas lebih lanjut, ya. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Demikian perkuliahan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.